Bawah ada 1, 2, 3, 4, ada 4 anak. Yang di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 keki dan 4 anak. Ini pakai ini. Ini kan spike. Dia titiknya di sini nih. Yang bawah ini yang menjendol ini. Kita oleh saja di sini. Kalau mau merangsang pertumbuhan anakan baru di batang yang sudah tua ya untuk anggrek bulan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang sebelah sininya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 11 anakan dalam satu batang seperti ini. Ini cukup banyak. Halo sahabat anggrek di seluruh penjuru dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan membahas tentang anakan anggrek ya. Kenapa dia bisa beranak dan bagaimana cara agar anggreknya bisa beranak banyak, beranak juga keiki. Untuk anggrek itu ada 2 tipe pertumbuhan batang. Yang pertama ini tipe simpodial seperti pada dendrobium, Grammatophyllum yang seperti ini ya. Ini Grammatophyllum sama simpodial atau berkaki banyak, dan ada juga yang bertipe monopodial seperti pada anggrek Vanda. Kalau Vanda itu monopodial, dan juga anggrek Phalaenopsis. Nah, seperti ini. Phalaenopsis atau anggrek bulan itu tipenya monopodial. Kalau untuk tipe simpodial seperti ini jauh lebih gampang untuk memunculkan anakan seperti ini, karena memang tipenya begitu, dia terbatas untuk batangnya. Ketika dia sudah mencapai batas ketinggian tertentu, dia akan berhenti tumbuh ke atas, dia akan menumbuhkan tunas-tunas baru di bawah anakan dan juga keiki. Untuk ini lebih cepat pertumbuhannya, pertumbuhan anaknya lebih cepat pada tipe simpodial, berbeda dengan tipe monopodial. Kalau ini udah tua dia langsung beranak seperti ini kalau plannya sehat. Kalau plannya sakit ya begitu, kadang juga beranak juga sih kalau plan sakit. Cuman biasanya kalau yang bermasalah di area perakaran, dia lebih mudah memunculkan anakan dari atas atau keiki. Kalau misalkan area perakarannya bagus, dia lebih cepat pertumbuhan anakan seperti ini anak-anaknya. Kalau yang ini anakan banyak, keiki juga banyak, karena memang saya treatment juga ya, jadi gak alami, gak tumbuh alami. Kalau yang ini saya treatment, saya rangsang perbanyakan untuk keikinya. Kalau yang alami seperti ini yang normal, ini anakannya lumayan banyak, dia akan tumbuh. Kalau batangnya sehat, perakaran bagus, dia akan tumbuh anak-anak baru begitu. Kalau plannya kurang sehat, biasanya dia lari ke keiki pertumbuhan anakannya. Nah, misal yang ini dendrobium, ini ada masalah di perakarannya. Akarnya tuh goyang-goyang. Ini belum lama saya repotting, akarnya gundul, ada perkembangan di akar. Dia tumbuh ke sini ke keiki. Pertumbuhannya ke atas begitu kalau di dendrobium. Ini anggrek tanah, tipenya simpodial sama seperti anggrek bulan. Kalau tidak ada masalah ke atasnya, dia akan tumbuh terus ke atas, tinggi terus tanpa batas. Kalau misalkan ada masalah seperti ini saya patah, kesenggol, dia tumbuh anakan di sini. Untuk perbanyakan juga sama, seperti yang sebelah sini nih belakangnya. Nah, ini perbanyakan, saya potong di sini ya, ke atasnya untuk perbanyakan, dia tumbuh anakan lagi. Nah, ini saya potong di sini untuk perbanyakan, dia tumbuh anakan seperti ini. Kalau tidak ada masalah ke batang atasnya, ke pucuknya, dia tumbuh terus ke atas lur, begitu kurang lebih. Tapi kadang kalau sudah tua pun dia akan tumbuh sendiri, tapi agak lama begitu. Nah, yang ini contohnya, ini gigantea, dia bisa tumbuh anakan, batang ke atasnya gak ada masalah untuk pertumbuhan batang atas atau pucuk. Ini bisa juga anakan kalau plannya sudah bagus, sudah tua. Ini ada 3 anakan, 1, 2, 3 dalam, cuman kurang bagus yang terakhir. Cuman bagusnya untuk tipe monopodia seperti ini cukup diberi 1 atau 2 anakan aja. Kalau lebih dari itu kurang bagus pertumbuhannya. Ini ada 3 anakan, oh di dalam yang kecil ini, yang ini lur. Ini kurang bagus perkembangannya, dia bagusnya di 2 aja, 2 atau 1. Nanti rencananya akan saya potong juga ini anakan, biar untuk perbanyakan lagi anakan ininya. Untuk yang anggrek bulan juga sama atau Phalaenopsis. Nah, ini Phalaenopsis.
Phalaenopsis seperti ini, kalau tidak ada masalah ke atas atau ke area ini tidak akan beranak. Dia tinggi terus seperti ini, kecuali jika tanamannya sudah tua. Kalau tanaman sudah tua, udah berusia dewasa, benar-benar dewasa, dia bisa beranak sendiri. Contohnya yang ini awalnya beranak di sini, kemudian saya potong. Karena apa dipotong? Karena saya mau memaksimalkan pertumbuhan bunga. Kalau ada pertumbuhan anak biasanya terhambat, bunganya terganggu. Biar bunganya maksimal, saya potong di sini. Ada 2 anakan. Kalau yang ini dibiarkan karena memang saya mau perbanyak. Ini awalnya ada masalah di perakaran. Ketika repotting tidak ada perkembangan akar, dia keluar ini anakan. Tapi setelah keluar anakan, akar baru berkembang, jadi bagus juga sih. Anak-anak ada, tanamannya bisa berkembang juga. Nanti saya potong juga. Untuk ini saya potong juga untuk perbanyakan, biar dia full ya, biar dia bagus ke pertumbuhan induknya. Kalaupun tidak dipotong, dibiarkan rimbun seperti ini, tidak masalah kalau satu anakan, 1 atau 2. Tapi kalau banyak ya harus dibuang sebagian biar gak terganggu. Juga di pot, ini potnya dari tempat pensil terlalu kecil. Kalau untuk 2 plant seperti ini, kalau misalkan potnya besar mah tidak masalah, 2 atau 3 plant dalam 1 pot tidak masalah ya. Kalau misalkan pot kecil seperti ini yang harus dipotong, atau kalau mau rimbun di repotting bisa, kalau nggak mau dipotong. Kalau yang plant muda seperti ini susah nantinya beranaknya, nunggu tua dulu. Yang ini juga sama. Tapi untuk anggrek bulan atau Phalaenopsis, kita bisa memanfaatkan keki dari sini. Nah, dari batang ini ada ruas yang belum berbunga. Ini bisa kita manfaatkan untuk perbanyakan selanjutnya. Kalau sudah habis bunga, dipotong, ini diolesi bud breaker. Kalau untuk anggrek bulan, kasih BB atau bud breaker, nanti dia bisa tumbuh anak. Begitu tumbuh keki ya, anakan dari atas. Kita lanjut ke obatnya atau ininya nih, cat perangsangnya. Nah, ini hormon BAP, yang ini bud breaker. Fungsinya sama untuk merangsang pertumbuhan di titik-titik meristem atau di titik tumbuh. Kalau misalkan plantnya siap berbunga dan didukung dengan pupuk bunga, yang keluar nanti akan jadi bunga. Kalau di titik pembungaan ya. Kalau misalkan ke plantnya belum siap berbunga, ada masalah dengan perakaran dan lain-lain, dan juga diberi pupuk pertumbuhan, jadinya bakal anak, dan anaknya gak tanggung-tanggung. Banyak juga, ini ada berapa. Ini yang di bawah nih. Bawah ada 1, 2, 3, 4, ada 4 anak. Yang di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 keki dan 4 anak. Ini pakai ini BAP, ditetesin hormon 6 BAP. Kalau untuk anggrek bulan atau Phalaenopsis kurang efektif, lebih efektif pakai ini, pakai bud breaker. Kalau untuk dioles di sini ya, untuk dioles di di sini nih nantinya. Kalau sudah habis berbunga, dipotong, oles BB di sini. Ini lebih bagus untuk ini karena ini bentuknya salep, jadi dia agak gampang tercuci. Kalau ini bentuknya cair, dia gampang tercuci. Cuman kelebihannya karena bentuk cair, dia bisa meresap ke sela-sela daun seperti ini. Ini biasa saya gunakan untuk menumbuhkan keki juga bunga. Misal kalau dendrobium kan dari sini keluar bunganya. Kalau pakai bud breaker itu akan sulit penetrasi ke bagian titik meristemnya, titik bunganya. Jadi pakai ini, kalau pakai hormon 6 BAP, kita tetesin di sini, cairannya langsung meresap ke titik tumbuh yang ada di tengah-tengah ini. Tapi harus pada plant yang sudah siap berbunga. Kalau ini kan belum tutup daun, jadi belum siap berbunga, jangan pakai ini, kasihan. Kalau yang sudah berbunga, ini pakai hormon 6 BAP, bisa tumbuh bunga. Nah, yang ini contoh. Nah, ini lur, ini bekas berbunga, saya tetesin hormon 6 BAP, tumbuh lagi spek baru. Aduh, gelap boy, bentar keluarin dulu. Nah, yang ini tadi di dalam agak gelap, dia keluar lagi bakal bunga di sini, spike lagi. Ini pakai hormon 6 BAP. Yang atasnya kan ini bekas berbunga, saya potong, kemudian saya tetes, tumbuh lagi di sini. Tapi kalau plantnya sehat, kalau plantnya sakit enggak, jangan, kasihan. Kalau plant sakit, dia sehatkan dulu aja. Kalau sehat, tanamannya bisa seperti ini ya, di pembungaan kedua di batang yang sama. Kalau pada Phalaenopsis,
kita keluarkan dulu yang ini. Ini posisinya di dalam gelap, dioles di sini ya, pakai BB. Ini saya keluarin dulu. Untuk Phalaenopsis kita bisa aplikasikan ini bud breaker di titik-titik pertumbuhan seperti ini. Tapi yang belum pernah keluar berbunga, yang belum pernah keluar bunga ya. Di sini bisa. Kalau di sini nggak bisa. Kalau misalkan nanti sudah rontok. Di sini masih bisa, di sini juga bisa. Di bawah pun yang ini bisa. Sebelah sininya. Kita deketin dulu. Nah, misal yang ini belum keluar bunga atau tunas, kita bisa rangsang di sini. Harus dibuka dulu ininya penutupnya. Ada kulit penutupnya harus dibuka agar bisa tembus ke titik tunasnya. Harus hati-hati, jangan sampai keiris mata tunasnya. Kalau teriris gagal nantinya. Nah, seperti ini udah kelihatan agak putih. Ini kita oles dengan bud breaker. Kalau pakai hormon 6-BAP cukup sulit karena bentuknya cair. Ketika kita tetes dia gampang turun. Kalau ini bentuknya salep, ini lebih awet. Nah, kesini aja. Ketika habis berbunga, nanti dipotong bunganya. Ini contoh aja ya. Harusnya diterapkan pada plant yang sudah hampir habis bunganya. Ketika bunga sudah hampir habis, kita rangsang seperti ini biar pertumbuhannya langsung ke sini. Kalau diberi pupuk pembungaan, ini biasanya keluar bunga lagi, spek baru. Kalau misalkan diberi pupuk pertumbuhan, ini keluarnya akan jadi keki atau anakan yang di sini. Nah, seperti ini lor. Nanti ketika bunganya udah hampir habis, tinggal 2 kuntum atau 1 kuntum lagi, kita rangsang pembungaan baru, pembungaan kembali di sini. Atau mau jadi keki boleh, tergantung kita ya, tergantung target yang kita inginkan. Kalau mau jadi keki ya diberi pupuk pertumbuhan, kalau mau jadi bunga beri pupuk pembungaan. Sedangkan untuk anakan dari bawah seperti ini jangan khawatir. Jika plantnya sudah tua, sudah cukup umur, dia akan beranak dengan sendirinya. Tapi pada kondisi tertentu, biarpun tanamannya belum cukup umur atau belum benar-benar tua, ini bisa juga beranak seperti yang ini kasusnya. Ini tidak ada pertumbuhan di awalnya, dia tumbuh ke anakan. Ada lagi yang lebih ekstrim, yang ini. Nah, ini lebih ekstrim. Ini awalnya tidak ada pertumbuhan ke sini, ini terganggu pertumbuhan ke atasnya dan tumbuh spike. Speknya saya potong karena plantnya kurang bagus. Jadi pertumbuhannya kurang bagus. Tadinya ingin memaksimalkan pertumbuhan, tetapi ternyata dia memang tidak mau tumbuh, dia tetap malah tumbuh anakan lagi. Nah, ini loh, ini bekas spike-nya nih, saya potong. Aduh, susah ya. Nah, ini awalnya spike di sini, saya potong, dia tumbuh anakan lagi. Dia double spike, sebelah sini juga sama. Yang ini double spike juga, spike juga, tumbuh 2 sekaligus, saya potong. Tapi tetap aja dia tidak mau tumbuh karena memang bermasalah. Malah tumbuh anakannya banyak banget. Di atasnya 2, 1, 2. Ya, ini dari yang saya potong tumbuh 2, masing-masing 2 anakan. 1, 2. Yang ini 1, 2. Juga yang saya gak nyangka ini di bawahnya ternyata masih ada juga anakan. Nah, ini tumbuh anakan-anakan baru di bawahnya. Tuh lor, ini anakannya. Anakan ini bukan akar. Ini daunnya puncuknya udah kelihatan. 1, 2, 3 yang sebelah sini. Sebelah sini masih ada lagi. 1, 2. Jadi totalnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Yang sebelah sininya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 11 anakan dalam satu batang seperti ini. Ini cukup banyak dan akarnya tidak ada perkembangan untuk yang ini. Seperti ini akarnya. Jadi saya biarkan aja anakannya tumbuh besar. Nanti kalau udah berakar, anakan ini kita potong untuk perbanyakan selanjutnya. Jika tanamannya atau anggrek bulan atau Phalaenopsis sudah tua tetapi tidak juga kunjung keluar anak, kita bisa bantu dengan bud breaker. Kita oleskan di titik tumbuh tunas. Titiknya di bawah spike. Kalau untuk anggrek bulan ya, kalau anggrek yang lain mungkin berbeda. Kalau untuk Phalaenopsis dia titik tumbuhnya di bawah spike seperti ini. Aduh, susah euy. Nah, seperti yang ini lor. Ini kan spike. Dia titiknya di sini nih. Yang bawah ini yang menjendol ini. Kita oles aja di sini. Kalau mau merangsang,
pertumbuhan anakan baru di batang yang sudah tua ya untuk anggrek bulan. Nanti dia keluar dari sini, keluar tunas di bawah bekas spek ini. Duh, sudah terlalu gelap, udah terlalu sore jadi begini gelap. Nah seperti ini ya kurang lebih. Gampang kalau mau keluar anakan seperti itu kurang lebih, karena udah cukup sore, ini udah hampir jam 6 sore. Kita tutup aja dulu. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.